Rakernas PD Perjuangan diisi sejumlah pesan ataupun arahan politik Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Mega mewanti-wanti kadernya agar tidak bermanuver politik dan bermain dua kaki. Momentum Rakernas membahas dua isu strategis, pemenangan pemilu hingga visi misi calon presiden. Benarkah nama calon yang bakal diusung PDIP sudah mengerucut bagaimana PDIP menyusun strategi menuju pemilu 2024? Kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan dua narasumber yang bergabung. Ada Mas Arief Wibowo, Wasekjen PD Perjuangan, bergabung langsung dari Arena Rakernas. Selamat malam Mas Arief, apa kabar? Selamat malam, baik. Sehat-sehat. Sehat-sehat, terima kasih. Sudah ada juga Mas Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia. Mas Hanta, selamat malam, apa kabar? Malam, kabar baik. Oke, baik, saya ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, ada banyak arahan tegas dari Bu Mega, ada gestur-gestur politik yang juga menarik untuk kita baca, untuk kita cermati. Tapi tampaknya memang momen Rakernas ini sangat krusial bagi PD Perjuangan ya? Ya, betul sekali, karena tahu PD Perjuangan ini suka tidak suka posisi politik dalam dinamika politik, konstelasi politik elektoral kita dan dinamika koalisi itu posisinya sangat strategis, menentukan dan seksi. Mengapa? Secara kesana. Satu, karena PD Perjuangan adalah satu-satunya partai yang memiliki boarding pass atau tiket menuju Pilpres 2024 tanpa berkoalisi. Ya. Itu wajar membuat dia posisinya tinggi daya tawarnya. Yang kedua, dalam survei opini publik, elektabilitas PD Perjuangan stabil selalu tinggi, dia di atas Renat. Itu juga menunjukkan posisi strategisnya. Kemudian yang ketiga, saya kira PD Perjuangan memiliki basis, satu-satu partai memiliki basis kuat, terutama Jawa Tengah, dia sangat kuat mutlak menang di Jawa Tengah. Ini juga menjadi catatan apa dia menjadi strategis dan seksi. Dan yang keempat ini penting, karena PD Perjuangan memiliki kader-kader paling potensial dalam radar politik elektoral kita hari ini. Kan tadi yang sempat dibahas nama Ganjar Pranowo, nama Mbak Puan Maharani sendiri, kemudian juga ada nama-nama yang lainnya yang juga strategis, banyak nama-nama yang potensial di sana. Karena itulah menyebabkan PD Perjuangan menurut saya tidak begitu terganggu dalam dinamika masih pergerakan dinamika politik lain, tidak akan tergoda menurut saya ya. Sehingga PD Perjuangan menurut saya tidak terdikte dengan pergerakan politik partai-partai lain. Nah, sehingga saya punya keyakinan PD Perjuangan tetap pada waktunya nanti dia mengambil keputusan seperti biasa dulu menjelang Pilpres 2014 maupun 2019 nanti akan menentukan siapa misalnya dengan realitas politik yang sesungguhnya Pak Jokowi lalu memenangkan pertarungan. Tapi jangan lupa juga ya masukan kepada Mas Arief misalnya di Jawa Barat pernah juga tidak berkoalisi tapi PD Perjuangan tidak memenangkan pertarungan di Jawa Barat pada saat itu. Meskipun beda ya kalau apple to apple tentu dengan Pilpres. Nah, di konteks ini posisi PD Perjuangan adalah menentukan peta konstelasi koalisi. Ketika PD Perjuangan sama dengan IB misalnya, maka potensi kita akan membentuk peta politik bipolar akan besar peluangnya ketimbang tripolar atau tiga poros. Nah, tetapi jika PD Perjuangan misal memutuskan membuat poros politik sendiri, apapun namanya nanti diputuskan, dan KIB Koalisi Indonesia Bersatu sendiri, kemudian Nasdem bersama partai lain di dua pemerintahan sendiri, maka potensinya menjadi tiga. Nah karena itu poin strategis ini menentukan kemenangan, karena bagi seorang capres satu putaran dan dua putaran itu menentukan kemenangan. Misalnya data survei hari ini, kita bedah sementara hari ini, Baswedan lebih menguntungkan dengan tiga pasangan atau tiga poros misalnya. Sementara Ganjar lebih menguntungkan dengan dua poros misalnya ketimbang tiga. Nah di titik ini saya kira Ganjar Pranowo membutuhkan PD Perjuangan. Ganjar yang dianggap kuat dalam survei ketika tidak bersama PD Perjuangan, menurut saya seringkali orang mengatakan pasien PDIP nanti akan tergerus suara. Sama. Ganjar juga terancam kalau tidak bersama PD Perjuangan, Ganjar tidak sekuat sekarang. Basis Ganjar adalah di Jawa Tengah yang merupakan basis banteng, kandang banteng. Sehingga menurut saya ini harus hati-hati bagi Ganjar Pranowo siapapun ingin maju sehingga tidak tergoda. Tadi kalau saya masuk ke pertanyaan Rehat tadi, peringatan Ibu Mega dan seterusnya soal manuver. Betul, Mas Arief mengatakan buat semua, tapi kan nggak mungkin Ibu Megawati Soekarno Putri mengatakan, Ganjar Pranowo, nggak mungkin. Tapi kan paling tidak dalam sisi dinamika politik hari ini saya kira yang tendensi arahnya ya paling kuat pesan itu dikirimkan kepada orang-orang yang nyapres. Wabil khusus kepada Mas Ganjar tentu yang sudah jadi rahasia umum yang saya kira politiknya cukup kencang itu mengganti kata manuver politiknya. Jadi saya kira
langkah Ganjar Pranowo hari ini sudah cukup tepat menunggu arahan Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan. Meskipun namanya disebutkan oleh Nasdem, meskipun nama Ganjar disebutkan oleh KIB. Sama sebenarnya menurut saya juga PDI Perjuangan membutuhkan capres yang kuat. Kalau tidak hati-hati mendukung capres, PDI Perjuangan juga tidak mendapatkan kotel efek untuk memenangkan PEK di 2024 mendatang. Nah sebenarnya kalau kuat saya mengganti nama Ganjar siapapun, figur kuat bergabung dengan PDI Perjuangan, mereka kalau istilah Mas Arief tadi bisa etrik. Keduanya bisa bergabung, paling kalau basis di Jawa Tengah, terkonsolidasilah, terkonsentrasilah kekuatannya Jawa Tengah yang basis salah satu basis PDI Perjuangan dan basis Ganjar. Tapi kalau keduanya berpisah, siapa yang rugi kedua-duanya? Pemilih Ganjar bisa jadi tidak memilih PDI Perjuangan sebagian, pemilih PDI Perjuangan juga bagian kecewa, ada yang tidak memilih Ganjar Pranowo. Saya kira ini dinamika politik dan poin saya mereka PDI Perjuangan menurut saya tidak terlalu terdikte dengan manuver-manuver partai lainnya. Oke, baik Mas Hanta, apakah Anda juga membaca hal yang sama bahwa itu memang membalas sindiran Surya Paloh dan ke depan Anda melihat bagaimana arah koalisi atau arah politik yang akan diambil oleh PDI Perjuangan? Ya apapun ya, saya kira PDI Perjuangan sendiri kalau saya belajar dari kita perhatikan pola-polanya memang saya mengulangi tidak terlalu terdikte dengan dinamika politik. Tapi wajar karena dia ada partai yang satu-satunya punya tiket tadi boarding pass menurut saya. Sehingga pola koalisi ini sangat menentukan. Sekarang pun yang sudah terbentuk terakhir pertemuan Gerindra dan PKB. KIB, PAN, Golkar dan P3 itu dua. Kalau misalnya Nasdem bersama PKS dan PKS dan Demokrat berhasil, berarti kan 3 poros ditambah PDI Perjuangan. Sehingga pola PDI Perjuangan ini atau sikap PDI Perjuangan ini sangat menentukan nanti. Menentukan apa? Akan membuat jadi 4 poros atau nanti bergabung kepala salah satu mendorong menjadi 2 poros. Sehingga inilah menurut saya poros-porosan itu kan bukan sekedar poros sebenarnya. Dia menentukan kemenangan. Dan ini membuat PDI Perjuangan pada posisi tawar. Ya suka atau tidak suka, orang ingin mengatakan partai Mas Arief sombong atau tidak sombong. Realitasnya PDI Perjuangan itu bisa berkoalisi sendiri, bisa mengusung capres-cawapres sendiri tanpa berkoalisi. Hal itulah yang menyebabkan PDI Perjuangan pada posisi yang strategis. Apalagi ya saya tambah. Jika Ibu Mega sebagai queenmaker bersama Pak Jokowi bersatu, itu semakin mengokohkan. Nah kalau misalnya kemarin disampaikan perpisahan dan seterusnya mungkin ada yang suka. Tapi kalau misalnya itu terjadi seperti 2014, 2019 yang lalu, yang Perjuangan punya capres, terlepas siapa namanya, nanti saya kira kekuatan ini kan sangat menentukan. Nah, Mas Renhat, menurut saya satu, kan yang menentukan dinamika Pilpres, ya Mas Arief paham betul, selain soal partai tadi, satu adalah kekuatan elektabilitas. Nah, pusaran dinamika koalisi itu bergantung pada elektabilitas figur. Tapi tidak melulu hanya Ganjar, Anies, Prabowo. Ada nama Puan Maharani, ada nama Erick Thohir, ada nama Sandiaga Uno, lain-lainnya ya, ada Ridwan Kamil. Itu satu putarannya. Yang kedua adalah pemilik tiket, suka tidak suka, ini menentukan setinggi apapun elektabilitas seorang figur, kalau tidak mendapatkan boarding pass, tidak mendapatkan dukungan partai, ya dia tidak bisa bertarung. Sehingga ini sangat menentukan dinamika parpol. PDI Perjuangan satu-satunya bisa sendiri, punya 1 tiket penuh, Golkar punya setengah tiket, Gerindra punya setengah tiket, selain itu hanya punya sepertiga. Nasdem dan PKB masih setengah tiket, tapi selain itu sepertiga tiket. Sehingga ini menentukan dinamika yang kedua. Yang ketiga, variabel yang menentukan adalah king queen maker. Siapa mereka? Terutama Ibu Megawati. Karena apa? Karena memegang tiket merah. Yang lain itu kan baru separuh tiket. Ada pengaruhnya Pak Jokowi sebagai king maker. Nah, putaran ini yang keempat adalah pemilik logistik. Nah, putaran-putaran inilah nanti yang menentukan dinamika koalisi kita ke depan. Menentukan peta koalisi seperti apa. Dan lagi-lagi saya harus mengatakannya, bahwa PDI Perjuangan itu menentukan bandul koalisi itu akan mengarah kemana. Sehingga karena menentukan pola koalisi, maka menentukan pola siapa pencapresannya. Jadi kalau tidak hati-hati, banyak capres-capres itu kan meskipun tinggi dia tidak mendapatkan boarding pass partai. Nah itu yang mungkin yang diantisipasi oleh PDI Perjuangan. Dan saya kira wajar ya, kata yang disampaikan jangan bermanuver dan seterusnya, semua partai punya keinginan untuk partainya solid, soliditas konsolidasi di dalam. Dan harus diakui
faktor-faktor PDI Perjuangan, misalnya dengan Ibu Meganya, Pak Surya Paloh di Nasdemnya, Pak SBY di Demokratnya, mereka ini jangkar utama di internal, Renhat. Ketika kuat jangkar utamanya menghadapi ke depan, itu kan dinamika kan kencang, bisa pecah, bisa terjadi friksi dan faksionalisme. Golkar yang paling sering terjadi. Nah, PDI Perjuangan berkepentingan untuk itu, dan saya kira sepanjang ada ketokohan Ibu Mega yang karisma yang tinggi itu, maka tidak perlu dikhawatirkan. Kalau bahasa Mas Arief tadi, tegak luruslah semua infrastruktur. Kalaupun ada dinamika-dinamika, ya saya tidak yakin terlalu berani ya melawan keputusan DPP-nya PDI Perjuangan untuk konteks PDI Perjuangan. Lagi-lagi nanti saling menunggu nih, siapa mengeluarkan siapa, semua partai menunggu nih. Kalau PDI Perjuangan akhirnya capresnya Mbak Puan, strateginya beda. Kalau capresnya akhirnya Ganjar Pranowo, itu berpengaruh pada peta koalisi dan peta strategi nama yang diusung oleh koalisi-koalisi yang lainnya. Ya kira-kira Mas Arief ini seksi lah, ditunggu oleh banyak koalisi. Karena tinggi tadi. Tapi dalam memenangkan pertarungan tetap perlu kawan. Tidak bisa sendiri menurut saya untuk mengusung capres, meskipun bisa sendiri. Supaya menang dalam winning the election nanti di Pilpres. Baik, Mas Hanta, tadi Anda katakan kalau PDIP dan Ganjar berpisah, ini keduanya akan rugi. Apakah karena faktor elektabilitas tadi itu, maka pilihan paling menguntungkan bagi PDI Perjuangan sebenarnya mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres? Ya, rugi dalam makna tidak otomatis harus Ganjar capres ya, Mas Arief ya. Maksudnya Ganjar tidak keluar dari PDI Perjuangan. Saya kasih ini analisanya. Basis PDI Perjuangan paling besar itu selain Bali dan seterusnya adalah Jawa Tengah. Kita tahu semua. Basis Ganjar Pranowo itu adalah di Jawa Tengah. Jadi kalau mereka bersatu, misalnya PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo, entah sebagai capres atau cawapres bersama Puan dan lain-lainnya, maka ini yang diuntungkan dua-duanya. Suaranya stabilisasi, terkonsolidasi. Semua akan mendukung kuat. Tapi kalau misalnya Perjuangan memutuskan mendukung Mbak Puan Maharani, menurut saya, Mas Arief ya, mohon maaf, sama pentingnya mana PDI Perjuangan, konteks saya sebagai analis, kuat, tanda petik, kader potensial PDI Perjuangan lainnya untuk tidak maju, termasuklah Ganjar. Saya tidak maju. Tapi kalau Ganjar Pranowo atau nama potensial lainnya tidak maju, kemudian capresnya Puan Maharani, itu solid PDI Perjuangan. Atau dengan kata lain, PDI Perjuangan harus menghindari dua kadernya maju dari perahu yang berbeda, yang berbahaya bagi PDI Perjuangan. Kalau mengusung Ganjar, agak berbahaya juga. Kalau besok Ganjar menang jadi capres, ya Pak Puan kan karir politiknya juga buka atas. Apa deh setelah ketua DPR, menteri sudah, tentu capres atau cawapres, presiden atau wapres. Dan si ketua umum penting ke depan itu, dan Bung Karno, isnya adalah Puan. Dan ini penting menurut saya, dan tidak bisa kita bandingkan dengan Jokowi 5-10 tahun yang lalu. Ini penting bagi Mbak Puan. Wajar, jangan sangat hati-hati. Kalau mendukung Ganjar, kalau dilemanya Mas Renhat, Mas Arief, kalau mendukung Mbak Puan, nah harus hati-hati. Kalau mendukung Mbak Puan, kita bicara dua lah, realitas yang kuat di PDI Perjuangan. Kalau Mas Ganjar nggak maju, menurut saya nggak masalah. Itu kan solid tetap PDI Perjuangan. Tapi kalau Ganjar Pranowo maju juga, nah ini yang kita terancam terbelahlah suara suara PDI Perjuangan, termasuk suara capresnya. Itu yang dirugikan. Atau opsi yang ketiga, memasangkan mereka berdua, padahal basisnya sama-sama Jawa Tengah juga, itu problematik. Saya kira ada dilema, tapi nanti akan ada titik tengah, dan saya yakin PDI Perjuangan dan Ibu Mega dengan jam terbangnya mantan presiden, sudah dinamika politik, saya kira akan tepat mengambil keputusan ke 2014-2019. Melulu, poin saya, tidak harus linear ya. Akhirnya Ganjar juga. Belum tentu menurut saya untuk kali ini. Belum tentu. Meskipun peluang Ganjar dukung oleh PDI Perjuangan cukup besar, apalagi sekarang ada di dalam. Tapi poin sekarang, beda Mbak Puan hari ini dengan Mbak Puan 5-10 tahun yang lalu. Mbak Puan sekarang lebih siap timbang Mbak Puan yang dulu. Nah itu saya kira titik tengah yang harus dicari di PDI Perjuangan agar kalau menggunakan istilah Mas Arief tadi, menang di pemilu legislatif, menang di Pilpres. Dan kalau itu terjadi, sejarah. Kalau Demokrat dan SBY kan pernah 2 kali, tapi belum pernah yang 3 kali. Kalau itu bisa dicapai oleh PDI Perjuangan, ya jadi catatan sejarah di Republik kita. Partainya menang, lalu PDI Perjuangan, capresnya juga menang. Dan jangan lupa, kotel efek ekor jas. Capres yang kuat, mendukung, memberikan dampak mengangkat partai. Meskipun di Perjuangan juga hanya bergantung pada capres. Partai ini juga mengakar, punya basis yang kuat. Gitu. Baik, Mas Arief. Selain dari dapat limpahan insentif elektoral dari kotel efek capresnya tadi.